Pemirsa, Polda Jawa Barat yang merevisi jumlah DPO pembunuh Vina menjadi 1 orang memicu perdebatan baik publik maupun kuasa hukum keluarga Vina mempertanyakan kemana 2 orang DPO lainnya. Bagaimana polisi tidak konsisten dengan fakta awal? Sudah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Prof, akhirnya Polda Jabar merilis penangkapan Peggy Setiawan. Ada banyak fakta yang terungkap, namun tidak semuanya konsisten dengan fakta awal. Yang pertama ingin saya bicarakan adalah soal revisi DPO dari 3 menjadi 1. Apakah sudah cukup penjelasan yang diberikan polisi bahwa karena salah sebut? Ya, kalau menurut saya tidak bisa seperti itu ya, karena bukti itu ada di pemeriksaan dilidik ketika 8 tahun yang lalu dan ada di putusan pengadilan. Oleh karena itu Polda Jabar berpikiran mungkin 1 dulu ini mungkin kan itu yang lebih tepat. Jadi penentuan sementara kan datanya 3. Kan bicara hukum itu bicara fakta. Nah, sekarang itu fakta Peggy inilah yang menurut Polda Jabar ada. Karena tersangka itu apa sih? Seseorang yang keadaannya patut diduga. Nah, itu patut diduga itu berdasarkan bukti-bukti ya 8 tahun yang lalu, Mbak. Nah, oleh karena itu sekarang ditentukan sebagai tersangka. Kalau toh katakanlah sebagai tidak mengakui, ya itu wajar. Karena dalam setiap pemeriksaan seorang tersangka itu nggak akan mengaku, kan? Oleh karena itu kalau kita lihat dalam hukum berlaku asas non-incrimination bahwa keterangan seseorang tidak bernilai. Demikian juga kalau kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 66 keterangan tersangka terdakwa untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu Polda tetap jalan sesuai dengan bukti yang ada. Kemudian yang kedua saya kira masih ongoing proses karena jangan sampai juga menjanjikan 3 tapi ternyata baru 1. Ini suatu proses yang masih berjalan sebab saya katakan dokumen-dokumen itu ada 3 DPO tadi sehingga terlalu dini kalau hanya menunjukkan 1 gitu, Mbak. Iya. Tapi kalau kita sekarang fokus ke Peggy terlebih dahulu. Tadi Anda mengatakan bisa saja dia tidak mengakui. Seperti yang kita lihat pada saat rilis kemarin, ada keyakinan begitu yang kemudian diperlihatkan oleh Peggy mengatakan bahwa ia bukan dalang, bahwa ia tidak berada di lokasi, bahwa ia tidak mengenal dengan korban, ia tidak mengenal dengan pelaku lainnya. Jadi apa yang kemudian, bagaimana proses pembuktiannya ini nanti akan berlangsung? Artinya kalau kita melihat kasus ini kan sebenarnya tahun 2016 lalu. Bagaimana, Prof? Iya, ini kan masih tangkat lidik, Mbak. Di dalam pra-adjudikasi itu ada nanti konfrontasi. Dari Peggy ini akan dikonfrontasi dengan bukti yang ada. Dari Peggy ini akan konfrontasi dengan 8 terdakwa yang sudah diputus di pidana. Kan gitu. Sebetulnya seperti apa? Dengan demikian juga dikonfrontasi dengan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu kalau belum cukup nanti di bentuk direkonstruksi. Nah, ini suatu hal yang sangat untuk menentukan karena apapun yang terjadi jangan sampai ini juga keliru kan. Saya kira nggak keliru. Polda sudah luar biasa penentuan seperti ini. Ini yang pertanyaan seperti itu. Sehingga terhadap keterangan-keterangan masyarakat, keluarga tersangka itu yang wajar karena bicara hukum bicara bukti. Suatu reputasi sekali kalau seandainya Polda itu terlalu gegabah karena sejak awal ini perkara ini sudah tanda petik tidak normal, jika jangan sampai penyelesaian juga tidak normal kembali begitu, Mbak. Oke, Anda mengatakan dari awal tidak normal maksudnya seperti apa, Prof? Ya, karena kan kalau kita lihat dari 11 menjadi 8, kan gitu kan. Ini kemudian ke 8 tahun kemudian dari 3 menjadi 1. Nah, dalam proses seperti inilah kita perlu jawaban yang tepat. Polri harus memberikan jawaban dengan bukti yang akurat, saintifik, sehingga masyarakat dan hukum itu ada suatu kepastian dan keadilan baik masyarakat maupun apalagi keluarga korban. Sebetulnya 11 atau 9 kan begitu, Mbak. Ini yang saya kira menjadikan tumpuan masyarakat dalam pengungkapan perkara ini. Oke, Prof, lalu polisi juga mengungkap bahwa saat buron Peggy berganti nama sehingga menyulitkan polisi. Padahal motor Peggy sudah sempat disita pada waktu itu. Menurut Anda bagaimana polisi bisa kehilangan jejak? Ya, saya kira bukan kehilangan jejak ya. Memang ini dalam era sekarang no viral no justice ya. Sehingga ini perkara ini kan viral kembali. Sehingga pengungkapan perkara ini sepertinya masih berdasarkan bukti ketika 8 tahun yang lalu.
sehingga dari mana, kendaraannya siapa, pekerjaan siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, yang sekarang berubah. Ya, itu saya kira kalau kita melihat suatu bentuk sikap mensrea, sifat melawan hukum dari yang bersangkutan, itu sudah kelihatan sekali dengan merubah bentuk, merubah ini dan sebagainya. Itu saya kira yang tetap kekeh oleh penyidik itu dalam suatu penetapan tersangka pada siang kali ini. Ya, kalau melihat dari fakta yang kemudian juga diungkap oleh polisi bahwa sang ayah pada saat buron juga tidak mengakui bahwa Peggy adalah anaknya, Peggy adalah keponakannya yang kemudian diakui kepada pemilik kos di Bandung. Apakah ada upaya pada waktu itu untuk mengaburkan jenjang kalau begitu? Anda melihatnya seperti apa? Setiap pelarian ada potensi seperti itu, Mbak. Jangankan terkait perkara-perkara biasa, perkara-perkara luar biasa apalagi. Setiap pelarian atau DPO itu menghilang jejak. Bahkan kalau orang berduit merubah wajah, ini yang harus kita lihat. Oleh karena itu Pak Polri saya kira sudah tidak terjebak dalam masalah-masalah perubahan itu. Yang penting bukti ketika awal disampaikan ditangkap lidik itu masih ada, keterangan-keterangan ada. Oleh karena itu kemudian nanti pemeriksaan-pemeriksaan kepada terdakwa yang sekarang sudah diperiksa kembali tentang status tersangka ini sehingga tidak ada suatu permasalahan terhadap keraguan atas Peggy yang bersangkutan. Oke, yang kemudian juga dinilai sebagai kejanggalan dari kasus ini, kuasa hukum Peggy mengatakan motor sudah disita tapi tidak langsung ditangkap. Apa yang Anda lihat dari apa yang disampaikan ini? Atau bagaimana menurut Anda penjelasan yang masuk akal? Ya, motor disangka dulu karena kita ini akan segera masuk sidik, Mbak. Karena sidik itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangkanya. Nah, pertanyaan Polda Jawa Barat saya kira berbasis pada bukti-bukti yang ada, baru penentuan yang bersangkutan. Ini saya kira tingkat kehati-hatian Polda Jabar untuk menentukan status tersangka. Karena belajar dari yang kemarin, jangan sampai apalagi di sorotan masyarakat ada suatu kekeliruan. Jadi suatu konsep due process of law dalam kasus ini sepertinya sangat diterapkan di dalam pengungkapan suatu perkara ini. Karena perkara ini mendapatkan sorotan publik masyarakat Indonesia. Iya, sorotan yang luar biasa sekali bahwa kemudian Peggy diduga adalah pelaku utama. Apakah kemudian lazim Peggy yang paling belakangan justru ditangkap setelah 8 tahun kasus ini berjalan? Lah, ya belum tentu, Pak. Makanya ini rekonstruksi kembali. Sebetulnya pelaku utama siapa? Oleh karena itu dalam pengungkapan perkara ini tidak cukup Peggy. Baik keluarga terdakwa yang ketika itu, baik dengan scientific identifikasi itu harus ditemukan. Sebetulnya dadernya siapa? Pelakunya siapa? Yang membantu siapa? Yang turut serta siapa? Ini saya kira harus rekonstruksi kembali. Yang 8 memang sudah dipidana, tapi untuk menggambarkan dalam suatu proses hukum itu semuanya harus diperiksa. Kalau perlu keluarga dekatnya, sebetulnya kehidupan yang bersangkutan masing-masing terdakwa seperti apa, sehingga tidak ada suatu kekeliruan di dalam penerapan pasal 55 nanti, gitu, Pak. Oke, fakta yang berubah-ubah dalam proses penyidikan dan juga pengembangan dari kasus seperti ini malah menimbulkan spekulasi liar karena mendapatkan perhatian yang begitu luar biasa dari publik. Apakah apalagi polisi tidak langsung rilis penangkapan Peggy? Apakah apa yang terjadi saat ini sah-sah saja? Bagaimana kemudian masyarakat atau polisi paling tidak memutus spekulasi liar yang sekarang beredar di masyarakat? Ya, saya melihatnya polisi sangat hati-hati sekali karena jangan sampai ada timbul masalah baru. Karena tadi saya katakan ini perkara sejak awal sudah jadi masalah. Karena kecelakaan kemudian jadi pembunuhan. Karena penentuan tersangka juga berubah. Sehingga dalam perkara ini harus berdasarkan base of fakta yang ada sehingga menjadikan bahwa tersangka itu betul-betul dia pelakunya. Jangan sampai bimbang karena isu kan adalah salah tangkap, keliru dan sebagainya. Itu tidak terjadi. Dengan demikian reputasi pengungkapan perkara pada hari ini suatu taruhan yang luar biasa. Jangan sampai ada suatu keliru kembali. Karena orang sudah melihat tadi DPO dari 2 menjadi 1. Kok 1 keliru itu kan suatu yang tidak profesional, Mbak. Sehingga kalau toh 1 ini betul-betul sebagai pelaku, betul-betul sebagai dader bahwa dia adalah sebagai otaknya. Itu yang saya kira menurut pengamatan polisi seperti itu, Mbak.
Baik, baik. Tapi di pihak lain ada juga keluarga korban yang menunggu keadilan seperti keluarga Vina dan juga Eki. Artinya bagaimana kemudian dalam proses selanjutnya kita menyikapi perkembangan kasus ini? Karena kita melihat belum lagi sekarang ada fakta terbaru yang terungkap dari sesama kuli bangunan, teman dari Peggy Suharsono yang mengatakan bahwa Peggy bersamanya saat kejadian itu terjadi. Bagaimana seharusnya kemudian kita melihat semua ini? Ya, itu kan baru keterangan-keterangan. Makanya bicara hukum, bicara bukti. Kan gitu kan. Apalagi nanti di persidangan. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Dengan demikian, bukti-bukti 8 tahun yang lalu, saya kira masih akurat. Memang lama, tapi 2016 itu suatu bukti-bukti yang tanda petik suatu yang tidak lama. Artinya belum hilang semua kan itulah. Dengan demikian bukti-bukti yang kemarin dikulik kembali, dilihat kembali, sehingga bisa menggambarkan bahwa pelakunya adalah Peggy yang sekarang ini. Baiklah Prof, nampaknya kehati-hatian lah yang harus dikedepankan ke depannya kalau begitu. Terima kasih Prof Hipnu telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Nah, kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya tidak mau Pak. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Peggy Setiawan alias Peron, buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini terancam hukuman mati. Polisi yakin betul Peggy adalah otak pembunuhan Vina dan Eki berdasar keterangan saksi dan sejumlah bukti yang diperoleh. Salah satunya adalah STNK motor yang dipakai pelaku saat melakukan aksinya Agustus 2016 lalu. Saksi juga mengungkap bahwa Peggy adalah orang yang menyuruh dan mengejar korban dengan sepeda motor dan memukul dengan balok kayu. Peggy juga yang memperkosa dan membunuh Vina. Jadi memang PS yang merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS. Keyakinan polisi semakin kuat karena Peggy mengubah identitasnya dengan nama Robi Irawan saat bersembunyi di Katapang, Kabupaten Bandung. Ditambah lagi, ayah Peggy juga menutupi identitas anaknya itu dengan mengaku kepada pemilik rumah kontrakan sebagai keponakannya. Namun semua itu dibantah oleh Peggy. Usai rilis kasus pembunuhan Vina, Peggy berupaya sekuat tenaga menyampaikan keberatannya karena dituduh membunuh Vina. Saat digiring masuk ke dalam tahanan, ia sempat mengaku rela mati jika memang benar membunuh Vina. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina, Peggy? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali? Sama sekali tidak. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman? Tapi Anda betul tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya rela mati. Udah. Kalian jadi saksi kalau saya mati. Pada saat tanggal 27 Anda di mana pada saat kejadian? Di Katapang. Di Katapang. Saya di Katapang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada, sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Bang? Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah, nah, kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Sampai sini, Bu. Tunggu. Udah, Ibu. Sang ibu juga yakin Peggy tidak bersalah. Kartini pun menyalahkan Aep yang dianggap memberikan kesaksian palsu yang merugikan putranya. Saya nggak terima, kan anak saya tidak bersalah sama sekali. Langkah Ibu ke depannya kayak gimana, Bu? Udah setelah dihukum, diancam sama hukuman mati sama seumur hidup itu, Bu? Udah stand aja di depannya. Tidak tahu, saya semua serahkan semua ini sama pengajar saya saja.
Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Film layar lebar yang mengangkat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 membuat kasus yang mandek selama bertahun-tahun ini dibuka kembali. Tekanan publik membuat polisi harus bergerak menangkap 3 buronan pembunuh Vina. Namun polisi meralat buronan yang awalnya 3 orang menjadi 1 orang dan Peggy adalah tersangka terakhir. Tak sedikit yang mempertanyakan mengapa 2 buronan lain mendadak hilang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.